Berikut komentar pelatih Heipas yang akan mencopot pemain mahalnya dikarenakan tidak bisa menghentikan pergerakan Mega. Saya sangat kecewa dengan hasil yang dirasa kemarin. Mega tidak bisa dihentikan, kami banyak mengeluarkan uang untuk membeli Kang Sohwi, ucap pelatih Heipas. Pemain Ratspak Pyo Seungju memuji performa Mega yang memiliki kontribusi besar dalam deretan kemenangan tim asal Daejeon tersebut dalam Liga Voli Putri Korea Selatan. Megawati kembali menjadi bintang dalam pertandingan Ratspak versus Heipas. Mencetak 19 poin, Mega menjadi pemain dengan poin terbanyak dalam laga yang berlangsung Sabtu 18 Januari. Pyo Seungju memandang positif keberadaan Mega dan termotivasi berupaya tampil lebih baik demi mendukung Ratspak musim ini. Pelatih Korea Heipas Kim Jong Min pun memahami beban yang dirasakan oleh Kang Sohwi. Sohwi butuh waktu lebih banyak, pasti dia merasa terbebani, ujarnya dikutip dari MHN Sport. Publik Korea Selatan menjuluki si cantik Kang Sohwi sebagai Salary Queen. Tentu saja tanggung jawab dengan gelar tersebut membawa beban berat. Pasalnya pemain timnas voli Korea Selatan yang mendapat kontrak gaji 2,4 miliar won selama 3 tahun tersebut masuk dalam jajaran pemain termahal di Korea. Kang Sohwi mungkin berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan kapasitasnya, tetapi hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Meski begitu, Heipas setidaknya berhasil meraih poin pertama mereka dengan memaksa tim juara musim lalu untuk bertarung hingga 5 set. Tren negatif Heipas ini tentu membuat Kang Sohwi jadi sorotan. Akan bagus jika Kang Sohwi segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya agar dapat menemukan ritmenya, sambungnya. Kang Sohwi memiliki peran penting di tengah situasi sulit yang dialami Heipas. Satu hal yang pasti adalah, jika Kang Sohwi mampu tampil maksimal, Heipas pasti juga bisa bangkit. Di laga selanjutnya, Heipas akan bertanding melawan Ratspak Minggu 3 November mendatang. Laga ini bakal sulit lantaran Mega dan kawan-kawan memburu kemenangan ketiga mereka setelah sebelumnya kalah dramatis dari IBK Altos. Kang Sohwi, atlet voli timnas Korea yang sebelumnya dikenal sebagai bintang di GS Celtek, membuat keputusan besar dengan berganti seragam. Pada Liga Voli Korea musim ini, Kang Sohwi akan mengenakan seragam Korea Expressway Heipas. Padahal ia telah 9 musim menjadi bintang di GS Celtek. Meski bukan pilihan muda, Kang Sohwi mengungkapkan bahwa ia ingin mencoba tantangan baru dalam karirnya. Kang Sohwi resmi bergabung dengan Heipas pada April 2024 dengan kontrak bernilai hingga 2,4 miliar won selama 3 tahun. Tim kami memiliki serangan yang bagus dengan Buki dan Mega. Jadi jika kita bermain lebih baik lagi, tim ini akan menjadi lebih baik. Jika saya bersikap dengan baik, saya akan bermain baik, ucap pemain yang pernah memperkuat timnas voli putri Korea Selatan dilansir dari Newsone. Seungju yang baru pindah dari IBK Altos dan kemudian memperkuat Ratspak pada musim ini semakin mendapatkan kepercayaan diri dengan performa tim belakangan. Impian menjadi juara pun mulai muncul di benak pemain 32 tahun tersebut. Saya selalu ingin menjadi juara dan itu adalah impian saya. Tetapi saya tidak bisa mewujudkan sampai saya menjadi seorang pemain profesional. Saya sekarang memiliki keinginan menjadi juara lebih kuat, tetapi saya harus lebih berhati-hati karena saya tidak bisa berkata seperti itu seenaknya. Jika saya melakukan yang terbaik, maka hasilnya akan mengikuti, kata Seungju. Jika kami bersikap dengan baik dan bersiap dengan baik seperti sekarang, dan para pemain tetap bersatu, bukankah kami bisa tertawa di akhir musim nanti? Ratspak kini mengoleksi 11 kemenangan beruntun yang menjadi rekor internal terbaik di Liga Voli Korea. Namun perjalanan meraih gelar masih panjang. Masih ada 15 pertandingan yang harus dilakoni dalam fase reguler sebelum tampil dalam ajang playoff perebutan juara. Saat ini, Ratspak berada di peringkat ketiga dengan 41 poin, tertinggal 5 poin dari Hillstead yang ada di peringkat kedua. Dikeluarkan. Kelebihan Red Sparks disadari pelatih IBK Altos. Kekuatan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks disadari pelatih Hwaseong IBK Altos sebelum berlaga pada lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Kim Ho-chol harus menelan kecewa saat timnya IBK Altos gagal melanjutkan tren kemenangan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini, Sabtu, 30 November 2024. Catatan 6 kemenangan secara beruntun Victoria dan Chuck dan kawan-kawan tamat saat mereka menjamu Red Sparks yang datang ke laga ini dengan luka. Meski bertindak sebagai tamu, penampilan solid ditunjukkan Red Sparks untuk memperoleh kemenangan agar bisa kembali percaya diri lagi. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu menang telak atas IBK Altos 3-0, 25-17, 25-13, 25-14. Dengan kemenangan ini, Red Sparks berhasil revanse setelah mereka sempat kalah di kandang sendiri saat berjumpa pada putaran pertama lalu. Kedua tim menurunkan pasukan terbaik mereka untuk sama-sama bersaing menorehkan kemenangan.
IBK Altos mengandalkan legiun asing mereka Victoria Danchak dalam mendulang poin demi poin penting. Pemain asal Ukraina tersebut masih berstatus sebagai top skor sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hingga laga melawan Red Sparks digelar. Akan tetapi, status itu tidak serta-merta membuat Danchak bisa nyaman ketika berada di atas lapangan. Pergerakannya mampu diminimalisir pemain Red Sparks di mana dia hanya mengemas 14 poin saja sepanjang pertandingan ini. Di sisi lain, lini serang Red Sparks sedang membara dengan dikomandoi oleh Megawati yang keluar sebagai pemain tersubur kali ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menuntaskan laga ini sebagai top skor dengan raihan 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 56,8%. Tugas Megawati menjadi lebih ringan setelah rekan duetnya Vanja Bukilic juga tampil brilian untuk memberi warna lain di lini serang. Pemain asal Serbia itu menorehkan 1 poin lebih sedikit dibandingkan Megawati, namun dia dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik kali ini. Sebelum laga melawan Red Sparks dimulai, Kim Ho-chol selaku juru taktik IBK Altos menyoroti kelebihan sang lawan. Kim sudah memperkirakan tim besutan Ko Hye-jin itu akan sulit ditaklukkan kali ini karena memiliki sederet pemain berpostur tinggi. Sorotan mengarah khusus kepada pemain Red Sparks yang beroperasi di lini tengah atau middle blocker dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Pemain tengah Red Sparks lebih tinggi dan lebih baik dari kami, jika Kim sebelum laga, seperti dilansir dari tes PK. Agar tidak terlalu terpengaruh oleh hal itu, penting bagi tim kami untuk melakukan servis dengan baik. Namun, menjadi lebih tinggi bukan berarti lebih baik. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik di area yang kami bisa, imbuhnya. Peran seluruh pemain Red Sparks memang terasa di mana IBK Altos bahkan sempat menarik keluar Danchak yang notabene andalan di lini depan. Peran Danchak yang semakin berkurang pada masa-masa akhir set ketiga membuat IBK Altos semakin terdesak dan sulit untuk bangkit. Hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Red Sparks berhasil mempermalukan IBK Altos sekaligus Megawati Hangestri akhirnya membayar balas dendam kepada Lee So-yang. Pertandingan antara IBK Altos versus Red Sparks di laga lanjutan putaran kedua telah selesai digelar pada Sabtu, 30 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Tim tamu berhasil tampil gemilang dan mempermalukan tuan rumah lewat straight set dengan skor 3-0, 25-17, 25-13 dan di Hwaseong Indoor Arena. Sejak set pertama anak asuh Ko Hye-jin itu memang tampil dominan dan menekan sang tuan rumah. Bahkan Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri tampil on fire dan menjadi pencetak terbanyak. Raksasa Serbia itu mengemas 8 angka, sedangkan Megatron menyumbang sebanyak 9 poin untuk timnya. Set pertama pun berhasil dicuri oleh tim tamu dari IBK dengan skor cukup jauh yakni 25-17 sehingga kini unggul 0-1. Pada set kedua, Red Sparks masih mendominasi jalannya pertandingan di mana mereka bahkan tampil lebih menggebu ketimbang pada set pertama. Lee So-yang dan kawan-kawan sempat mengejar pada menit awal, namun poin beruntun terus dicetak oleh Megawati Hangestri CS hingga akhirnya menang jauh 25-13. Pada set pamungkas, penampilan heroik dari anak-anak asuh Red Sparks patut dipuji karena mereka benar-benar tampil tak seperti biasanya. Sempat mendapatkan perlawanan ketata 2-4, namun Red Sparks langsung tancap gas mengumpulkan poin-poin kecil. Sejumlah perlawanan juga membuat lawan kelimpungan, dan pertahanan tim tamu sudah tak bisa dibendung lagi. Alhasil Megawati Hangestri lagi-lagi mencuri set ketiga dan akhirnya dinyatakan menang dengan skor jauh 3-0 usai unggul 25-14. Selanjutnya Red Sparks akan berhadapan dengan Express Y High Pass pada Rabu, 14 November 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat.